MotoGP, Jorge Lorenzo, Maverick Vinales punya lebih banyak talenta dan kecepatan daripada Pedro Acosta. MotoGP, Jorge Lorenzo, Maverick Vinales punya lebih banyak talenta dan kecepatan daripada Pedro Acosta. Ya bosku, setelah menemukan panggilannya sebagai pelatih, Jorge Lorenzo mengatakan kepada Motorsport tentang program latihan ambisius Maverick Vinales. Pembalap KTM T3 itu dinilai sangat berbakat dan lebih cepat dari Pedro Acosta. Beberapa orang menjuluki mereka sebagai pasangan yang aneh, dan beberapa orang memprediksi bahwa mereka bahkan tidak akan sampai di Grand Prix pertama musim depan pada Maret. Namun, bagi Jorge Lorenzo, komentar-komentar seperti itu masuk telinga kiri dan keluar dari telinga kanan. Setelah 6 tahun gantung helm, dan 1 dekade merayakan gelar terakhir dari 3 gelar kejuaraan dunia MotoGP, pembalap asal Mallorca ini bertekad untuk mendapatkan kembali semua pengetahuan dan pengalaman yang telah dikumpulkannya dan menularkannya kepada Maverick Vinales. Dengan pelatih barunya, pembalap KTM ini ingin memproyeksikan versi terbaiknya, yang telah membawanya meraih 10 kemenangan dan 35 podium di MotoGP, tetapi membuatnya tampil lebih sering. Singkatnya, untuk meningkatkan standar hasilnya dan menghindari tanjakan curam, yang merupakan beban terberat dalam kejuaraan dengan level setinggi saat ini. Beberapa orang mengatakan bahwa kami bahkan tidak akan sampai di Buriram bersama-sama, tetapi saya tidak peduli apa yang dikatakan orang, kata Lorenzo kepada Motorsport. Kesepakatan antara kedua pembalap ini diselesaikan pada akhir musim lalu, tepatnya di Lombok, meskipun kontak sudah berlangsung sejak lama. Kami mulai berbicara saat ia masih di Aprilia, dan tahun ini, kami bertemu di Indonesia. Di sana, Maverick mengatakan bahwa ia akan melebur ke dalam diri saya, bahwa ia akan menjadi seorang tentara. Intuisi saya mengatakan bahwa ia adalah orang yang serius dalam segala hal. Kenyataannya, saya mendapati dia adalah pria yang sangat tenang, sangat dewasa, dan dalam kondisi yang sangat zen. Aku komentator DAZN. Lorenzo selalu dikenal karena kemampuannya untuk melepaskan diri dari semua kebisingan yang mengelilinginya pada tahap-tahap tertentu. Dengan demikian, ia mampu tampil dengan kemampuan terbaiknya, yang memang sangat luar biasa. Kini ia mencurahkan seluruh upaya dan fokusnya pada Vinales. Meskipun dalam dunia motor, tidak ada hubungan sebab akibat antara dedikasi dan kepedulian dengan hasil, rencana kerjanya mirip dengan yang membuat Lorenzo menjadi tolok ukur di grid pada zamannya, tetapi lebih baik. Program ini bersifat multidisiplin dan menggabungkan latihan teknis di atas motor, dengan latihan fisik dan fisik lainnya, peregangan, dan juga ada ruang untuk latihan mental, meditasi. Kelompok ini telah bergabung dengan Chico, ayah dari juara dunia 3 kali dan mungkin orang yang paling berpengaruh pada kesuksesan Lorenzo. Dalam tenis, sejak tahun 70-an, semua pemain memiliki mantan petenis sebagai pelatih. Di sepak bola, pelatih sangat penting. Di dunia balap motor, sampai sekarang, orang-orang hanya berlatih dan berkendara, mereka tertinggal dari para atlet, pesenam, dan sebagainya. Jika Anda menganalisis, ayah saya adalah pelatih murni pertama, kata pembalap Spanyol itu, yang menggarisbawahi betapa beruntungnya Vinales. Saya berharap saya memiliki juara dunia seperti Mick Doohan atau Max Biaggi di sisi saya, dan pelatih teknis seperti ayah saya, dengan semua pengetahuan yang ia kumpulkan. Minggu ini ketiganya berkumpul di Valencia, di mana motor Vinales terlihat menelusuri garis-garis 8 yang digambar di tanah yang dilalui Lorenzo. Beberapa hari sebelumnya, pembalap Spanyol itu menemani Vinales dalam kunjungan ke pabrik KTM di Austria, di mana Giorgio sangat terkesan dengan fasilitas dan perlakuan yang diterimanya. Ada begitu banyak hal yang membuat Anda menang atau tidak, sehingga Anda harus menyentuh semuanya. Yang pertama sudah ada di sana, yaitu bakat, lalu ada motor, lalu aspek fisik,
Dan kemudian, aspek mental, motor adalah hal yang dapat mengkondisikan Anda, karena ketika Anda sudah mendapatkan level performa maksimal dari motor, motor dapat membatasi Anda, kata Lorenzo, yang mengaku sangat terkesan dengan kemampuan alami murid barunya itu. Saya tidak pernah melihat rider dengan talenta sebesar yang ia miliki. Lorenzo selalu dilihat sebagai seseorang yang berpikir besar. Itulah yang ia ingin Vinales lakukan dengan tujuannya, saya tidak hanya ingin menang, saya ingin mendominasi. Sekarang, target saya adalah Maverick menjadi pembalap KTM pertama tahun ini. Ini akan sulit karena Pedro Acosta sangat bagus dan telah bekerja sangat keras selama bertahun-tahun, namun dalam hal kecepatan dan talenta, Maverick lebih baik. Dia memiliki lebih dari itu, mantan rekan setim Valentino Rossi menandaskan. MotoGP 2026, Jorge Lorenzo dan Dani Pedrosa, teropong prospek Razgatlioglu di MotoGP. Ya bosku, debut resmi Toprak Razgatlioglu di MotoGP pada tes MotoGP di Valencia, November lalu, telah ditunggu-tunggu menjelang acara tersebut. Juara WSBK 3 kali dan juara bertahan ini langsung tampil mengesankan pada pertemuan pertamanya dengan rekan-rekan pembalapnya pada 2026, kurang dari 1,3 detik di belakang catatan waktu terbaik hari itu, dan berada di posisi ketiga, di antara 4 pembalap reguler Yamaha membuat sang rookie MotoGP tahun depan mendapat banyak pujian. Namun, apa yang akan mungkin dilakukan Razgatlioglu pada MotoGP 2026 dengan motor V4 Yamaha yang baru? Juara MotoGP 3 kali, Jorge Lorenzo, memberikan pandangannya. Toprak mungkin adalah salah satu pembalap superbike terbaik sepanjang masa, kata Lorenzo kepada situs MotoGP. Teknik mengemudinya luar biasa, terutama pada rem, kata Lorenzo, yang, bagaimanapun, memenuhi syarat untuk tahun 2026. Saya percaya bahwa baik ban maupun Yamaha tidak akan memungkinkan dia untuk mencapai levelnya dengan segera. Yamaha adalah motor yang sangat kaku dengan kekuatan terbesarnya adalah kecepatan di tikungan. Namun, Toprak sudah terbiasa dengan motor Superbike. Apa yang akan diraih Razgatlioglu pada musim MotoGP 2026 dan 2027? Ban Pirelli telah digunakan di kejuaraan dunia Superbike selama bertahun-tahun, sementara ban Michelin telah digunakan di kejuaraan dunia MotoGP selama bertahun-tahun. Akan ada perubahan pada 2027. Saat itu, merek Italia dan Prancis akan beralih ke seri balap lainnya untuk memasok ban bagi semua tim sebagai pemasok tunggal. Ini berarti kejuaraan dunia Superbike akan mengandalkan ban Michelin mulai 2027. Sedangkan kejuaraan dunia MotoGP akan menggunakan ban Pirelli mulai 2027. Mungkin 2027 akan menjadi tahun Toprak bersama Pirelli, dengan pengalaman MotoGP selama 1 tahun, Lorenzo membayangkan. Namun, pembalap Spanyol, yang telah memenangi masing-masing dari 3 gelar MotoGP-nya bersama Yamaha, langsung mengkualifikasikannya. Lorenzo berspekulasi tentang Razgatlioglu dan musim 2027, mungkin dia akan bisa bertarung untuk posisi 5 besar atau bahkan naik podium di beberapa balapan. Tapi, saya rasa dia tidak akan berada di depan sepanjang tahun. Razgatlioglu, tentu saja, akan berusaha keras untuk membuktikan bahwa Lorenzo salah. Namun, pembalap asal Spanyol ini menambahkan, saya percaya bahwa level balapan di kejuaraan dunia Superbike lebih rendah. Hal itu jelas bagi saya. Alvaro Bautista datang ke Superbike dan tiba-tiba meraih kemenangan demi kemenangan. Sebagai pembalap MotoGP, dia bagus untuk masuk 5 besar, 7 besar, 9 besar. Tapi dia bukan salah satu yang terbaik. Bulega juga memiliki balapan yang sangat kuat, ungkap Lorenzo, mengacu pada runner-up saat ini di kejuaraan dunia Superbike, dan menambahkan, hal yang sama berlaku untuk Ben Spies dan Colin Edwards. Ya, mereka semua adalah pembalap yang sangat bagus, tetapi MotoGP adalah level yang berbeda. Sementara,
Jorge Lorenzo agak berhati-hati dan terkadang bahkan kritis terhadap prospek jangka pendek dan menengah Toprak Razgatlioglu di kelas utama kejuaraan dunia motor. Rekan lama Lorenzo dan saingannya, Dani Pedrosa, sangat menantikan Razgatlioglu. Ketika saya melihat Toprak di Superbike, ia mengingatkan saya pada Kevin Schwantz, tutur Pedrosa kepada MotoGP. Ia mengendarai motornya dengan spektakuler dan sangat menyenangkan. Saya rasa ia akan memberikan banyak momen hebat. Saya sangat menantikan untuk melihat dia membalap di MotoGP. Razgatlioglu telah menandatangani kontrak dengan Pramac Yamaha untuk naik ke pentas MotoGP, namun, ia tidak terikat kontrak dengan tim balap asal Italia itu, melainkan langsung dengan pabrikan asal Jepang tersebut.